Shalom, puji Tuhan. Mari kita bersyukur atas hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini kami kembali ada sebagaimana adanya karena anugerah-Mu, dan kami mau merenungkan firman-Mu. Kami rindu supaya roh hikmat dan pengertian dari Roh Kudus ada bagi kami, sehingga kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan terambil dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah persembahan tubuhmu itu ibadahmu yang sejati. Nah Bapak Ibu, kalau ada ibadah yang sejati berarti ada juga ibadah yang tidak sejati. Nah ibadah yang sejati itu dalam bahasa Yunani disebut latreia atau aboda dalam bahasa Arab. Kemudian dalam bahasa Indonesia ibadah atau Ibrani kata abad, ya, mengabdi. Ya, sedangkan yang sejati diterjemahkan dari kata Yunani logikos. Arti harafiahnya adalah sesuai akal budi atau seperti pada pikiran dan kehendak Allah. Roma 12 ayat 2. Artinya ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang logik, berakal sehat, tertib, sopan, yang semuanya seturut firman Allah dan memuliakan Allah atau biblikal. Nah inilah pengertian dari ibadah yang sejati. Pertanyaannya sekarang adalah mengapa persembahan tubuh disebut sebagai ibadah yang sejati? Bagaimana dengan persembahan materi? Bagaimana dengan persembahan barang atau uang dan lain sebagainya? Nah, persembahan kata dasarnya adalah sembah. Dalam bahasa Yunani proskuneo. Menurut kamus artinya adalah penyataan hormat atau pengagungan atau khidmat. Dinyatakan dengan sikap tubuh membungkukkan diri dengan jidat sampai menyentuh tanah. Nah, mengapa Paulus menekankan persembahkanlah tubuhmu? Ya, karena dengan apakah orang dapat lakukan persembahan jika tidak punya tubuh? Untuk memuji Tuhan, ia butuh mulut. Dan seterusnya. Dengan kata lain, arti dan maksud persembahkanlah tubuh hendak menekankan kepada hal yang kelihatan, yang nampak dan yang berbuah. Ada cirinya, ada tandanya, atau yang dapat disaksikan. Ekspresi misalnya. Kalau orang bersuka cita, pastilah bergembira. Pasti dia tertawa. Dia bisa menyanyi dan seterusnya. Nah itulah ya, mengapa Paulus berkata persembahkanlah tubuhmu. Yang kedua, mengapa Paulus berkata persembahkanlah tubuhmu? Ya, karena persembahan tubuh yang bagaimanakah yang disebut sebagai ibadah yang sejati? Jawabannya adalah persembahan tubuh yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, yang hidup maksudnya beribadah dengan menyertakan Roh Kudus. Seperti contoh mempersembahkan uang misalnya, namun harus dengan iman dan hati yang penuh ucapan syukur. Bukan karena ya terpaksa atau bukan karena mampu, tetapi itu semua karena sadar bahwa ini adalah dari Tuhan. Waktu memuji Tuhan harus dengan ekspresi memuji Tuhan, dengan semangat, dengan segala jiwa, roh yang menyala-nyala. Kemudian yang kudus, bahasa Yunaninya kados atau hagios, dipisahkan. Maksudnya adalah ketika kita beribadah, semuanya dipisahkan, dikhususkan dan dikuduskan untuk Tuhan. Contoh soal waktu. Ibadah 2 jam itu kita khususkan untuk Tuhan. Jangan terlambat. Jangan ngobrol apalagi bersungut-sungut. Karena waduh 2 jam mungkin terlalu lama dia rasakan. Apalagi ketika saat khotbah. Ya, apalagi saat berikan persembahan. Jangan juga memberi atau kita kasih sisa. Kembalian dari belanjaan kita berikan. Atau sudah sisa, sudah lusuh, sudah terlipat-lipat lagi. Tetapi harus dikhususkan, disiapkan sebelum ke gereja. Kita menaruhnya di amplop yang bagus. Atau kita mempersiapkannya secara khusus. Itu arti persembahan yang kudus. Tanda kita menghormati Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memberi atau ngasih kita sisa atau lusuh. Apalagi dilipat-lipat. Kemudian yang berkenan. Maksudnya antara pribadi yang memberi persembahan dengan persembahannya harus benar dapatnya dan benar motivasinya kita memberi. Dapatnya bukan karena ya menindas orang, bukan karena menipu orang,
atau memberinya juga bukan karena ria atau ingin pamer atau ingin menunjukkan saya bisa memberi, bukan. Kalau beribadah dan melayani harus penuh kasih, rendah hati, dan yang tidak kalah pentingnya adalah hidup ya yang betul-betul ya ada di rumah, di kantor, dan di gereja itu sama. Jangan di kantor ya lain, di gereja juga lain. Jangan juga di gereja baik, ya di rumah aduh ya jadi batu sandungan atau jadi cemoohan atau jadi persoalan ya. Ini yang harus disampaikan. Termasuk saat-saat pandemi atau saat-saat kita mengalami masalah atau saat-saat kita mengalami ya sesuatu yang sulit, ya, maka beribadah mempersembahkan tubuh kita dan persembahannya yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, justru disitulah tantangannya. Dan yang ketiga, semua yang kita sudah persembahkan itu dasarnya dan motivasinya apa? Jawabannya adalah kemurahan Allah, ayat 1a. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, itu yang menjadi dasar. Artinya bahwa kita beribadah dengan mempersembahkan tubuh kita yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah semata-mata karena kita telah mengalami kemurahan Tuhan. Dan kata demi kemurahan Allah artinya ini sama dengan kredo, sama dengan pengakuan, sama dengan janji, sama dengan komitmen ya, bahwa demi kemurahan Allah ya, artinya itulah janjiku kepada Tuhan. Mari selamat beribadah dan persembahkanlah tubuhmu, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Meteraikanlah itu di hati kami dan mampukan kami untuk memakai tubuh ini seluruhnya dan seutuhnya sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beribadah. Tuhan berkati. Shalom.